Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya? Dengar, Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Mohon dibuka Al-Qur'an surah Al-Maidah 116. Di halaman terakhir surah Al-Maidah 116. bisa ditayangkan juga bagus. Bisa, Ustaz. Bentar, Ustaz. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Saya baru tadi malam kembali dari safar di Lombok. Alhamdulillah kaum muslimin di mana-mana dalam keadaan sehat walafiat, cobaan-cobaan mudah-mudahan berangsur hilang. Nah, hanya saja kita sebagai kaum muslimin setiap akhir tahun itu menghadapi masalah. Masalah itu ya dari pemahaman kita sebagai muslim mempunyai pemahaman yang tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus dalam menyikapi hari raya umat lain. Umat Islam tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh merayakan dan tidak boleh mengucap-ucapkan selamat. Biarlah umat lain dengan agamanya. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Dan kita pun tidak mengharapkan umat lain itu ikut dalam urusan agama kita. Ya biar mereka dengan agamanya, kita dengan agama kita. Jadi tidak saling mencampuri. Ya. Tidak saling ikut-ikutan, tidak saling membicarakan ataupun merayakan dan sejenisnya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang terkait dengan Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam. Nah, ini salah satunya yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini. Saya kasih pengantar dahulu bahwa ayat ini terkait dengan nanti di hari akhirat. Ya, di hari akhirat. Bahwa Isa putra Maryam itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dihadapkan kepada umatnya. Ya. Dan terjadilah dialog. Ya. Allah menanyai mungkin juga kita sebut verifikasi ya. Allah menanyai Isa putra Maryam terkait dakwaan umatnya itu bahwa dia Tuhan. Jadi ini nanti sebuah kita sebutlah pengadilan atau acara yang cukup dahsyat. Ya, jadi Allah menghadirkan Isa. Kan? Nah, ini langsung saja kita lihat rekamannya. Ini rekaman masa akan datang di hari kiamat. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
Terjemahannya juga ada di situ. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Betul kan? Jadi nanti verifikasi di Yaumul Qiyamah terkait dengan dakwaan segolongan manusia dan jumlahnya tidak sedikit. Mungkin kita sebut penduduk terbanyak di dunia. Dan dakwaan ini berlangsung berabad-abad. Dan mungkin sampai hari kiamat. Oleh karenanya, Allah memanggil Isa nanti di hari kiamat. Nah inilah dia bunyinya. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam." Kita bahasakan saja bahasa kita ya. Ya, apa betul dulu engkau katakan kepada manusia-manusia itu, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, ya, kan persis seperti keyakinan ya orang di luar Islam terkait dengan Isa. Isa itu dianggap Tuhan. Kan begitu? Nah, ada juga yang mengatakan ibunya juga Tuhan. Nah, selain Allah. Ya, jadi berarti ada tiga Tuhan. Dan ada keyakinan bahwa Tuhan itu tiga. Lalu jawaban Isa. Nanti inilah rekamannya sudah sampai ke kita. Ya. Peristiwanya nanti di hari kiamat. Tetapi rekamannya sudah sampai ke kita sekarang. Kita tahu. Jadi nanti kalau di hari kiamat ini terjadi, ya kita bilang apa? Ya sudah kita baca ini di dalam Al-Quran, sudah ada ceritanya. Masya Allah, kan hebat ya Al-Quran itu. Al-Quran itu tidak hanya berbicara soal apa masa lalu atau masa sekarang. Akan tetapi Al-Quran juga berbicara tentang masa yang akan datang yang jauh. Tidak tahu berapa ribu tahun ke depan. Nah, inilah dia salah satunya. Nah, kalau kita baca ayat berikut ini, sampai ke bawah, ini nanti ini disebut dengan klarifikasi Isa. Isa mengklarifikasi apa yang terjadi di tengah umatnya, dan ini berlangsung terus-menerus. Seperti saya katakan tadi, penduduk bumi ini mayoritasnya mereka ini. Ya. Mari langsung saja kita lihat apa jawaban Isa. Qala subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau. Kira-kira dengan kata maha suci saja sudah menjawab enggak itu tadi pertanyaan? Sudah pada hakikatnya. Pada hakikatnya sudah menjawab. Maha suci engkau ya Allah. Ya, tapi Isa terus melanjutkan. Ya. Melanjutkan klarifikasi sampai dengan membaca ini tuntaslah seluruh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kita. Selanjutnya apa sesudah Isa mengatakan maha suci engkau? Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak patut, tidak pantas aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Betul. Ya. Mana hak Isa mengaku dirinya sebagai Tuhan? Tidak haknya sama sekali. Ya.
Tidak ada manusia yang berhak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu kenapa sampai ya ini terjadi? Nah, kan begitu ya. Ini persoalan besar ini. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Nah, Isa terus melakukan klarifikasi. Hujjah-hujjah Isa ini tak terpatahkan, sedikit pun tidak terpatahkan. Ya, menggunakan logika yang sangat kuat, menggunakan fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri. Kalau sekiranya ya Allah, aku mengucapkan itu, sudah pasti engkau tahu. Ya, betul. Ya. Jadi Isa mau menyatakan, itu tidak benar dari aku. Tuduhan itu tidak benar dari aku. Sedikit pun tidak mungkin itu dari aku. Ya. Pernyataan, tuduhan, klaim, tidak mungkin dari aku. Yang pertama, itu bukan hakku. Yang kedua, ini dia. Yang kedua, kalau betul aku pernah mengatakannya, engkau sudah pasti tahu ya Allah. Ya. Kan Allah masih sifatnya bertanya kan? Masih sifatnya bertanya. Allah bukan menuduh, tidak. Tetapi memverifikasi. Apa betul? Karena mereka itu bilang begitu. Ya. Umat mereka itu mengatakan begitu. Lalu Allah mau nanya dulu nih. Nah, lalu Isa membantahnya dengan logika yang sangat kuat. Kalau aku benar mengatakannya bahwa aku itu Tuhan atau anak Tuhan, pasti engkau tahu ya Allah. Kenapa? Engkau mengetahui segala yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Masya Allah. Kan luar biasa ya hujahnya itu. Ada yang bisa membantah itu? Tidak ada. Apakah Allah tidak tahu apa yang terjadi, apa yang diucapkan manusia? Waduh. Daun yang gugur dari pohon saja Allah tahu. Apa yang dibisikkan oleh seseorang kepada orang lain tidak didengar manusia lain, Allah tahu. Bahkan Allah tahu apa yang ada ya kita bisikkan di dalam hati kita. Ya, ada rencana, keinginan, Allah tahu. Makanya kata Isa, kalau benar aku mengatakan itu, bahwa aku sebagai Tuhan, engkau pasti tahu. Karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kan begitu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Yang diucapkan, yang terlintas di pikiran, yang dibisikkan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, wala a'lamu ma fi nafsik. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Lah iya. Bagaimana kita tahu tentang Allah kalau Allah tidak memberitahu kita? Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Jelas. Itu adalah hak. Itu pasti benar. Bahkan hanya Allah lah yang tahu yang gaib. Ya. Kalau ada manusia yang tahu, itu adalah atas pemberitahuan dari Allah Ta'ala. Mungkin berupa mukjizat, ya, dan sejenisnya. Adapun makhluk manusia mengetahui yang gaib tanpa pemberitahuan Allah, itu semuanya dusta. Nah, ini 116. Berhenti sampai di situkah klarifikasi Isa? Mari kita lihat ayat berikutnya. Masih ada nggak sambungannya? Rupanya belum berhenti. Padahal tadi hujahnya itu sudah sangat kuat dan tajam. Ya. Isa masih terus
ya menyampaikan argumentasi bahwa tuduhan itu sama sekali tidak bersumber dari dirinya dan dia terbebas dari tuduhan-tuduhan itu yang dituduhkan kepadanya. Apa kata Isa lagi? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Nah, perhatikan ya, karena ini tadi terkait dengan ucapan nih yang dituduhkan. Artinya sejumlah besar manusia, miliaran manusia. Apa kata Isa? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka itu, ya Allah, kecuali hanya apa yang engkau perintahkan saja kepadaku untuk menyampaikannya. Nah, begitu rupanya. Ya. Jadi Isa betul-betul menepis secara secara tegas. Tidak ada yang kusampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan saja. Di luar perintahmu, aku tidak ngomong apa-apa ya Allah. Gitu kira-kira membahasakannya ya. Sebatas apa yang kau perintahkan saja. Aku tidak melampaui batas. Jadi kalau kira-kira logikanya apa? Kalau ada pernyataan yang dialamatkan kepadaku melampaui batas yang seharusnya aku sampaikan, itu bahasa Indonesianya apa? Itu namanya fitnah. Itu dusta. Tidak mungkin keluar dari aku. Wah, bagaimana ini? Inilah nanti yang akan kita saksikan di Yaumul Qiyamah. Kita akan menjadi saksi ini nanti. Ya. Nah, jadi nanti di hari akhir itu ya beginilah kira-kira. Nah, kita lihatlah ini verifikasi dan klarifikasi dari Isa. Dan kita nanti apa? Menghadirinya. Nah, teringatlah kita bahwa ayat ini sudah kita baca. Iya, kita sih udah tahu gitu. Karena Allah memberitahu dulu dalam Al-Quran. Jadi bagaimana? Tidak ada yang kusampaikan, tidak ada yang kukatakan kepada mereka. Kecuali hanya, ada ya, kecuali hanya sebatas apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa perintah Allah kepada Isa? Sama perintahnya kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah kamu Allah. Dia Tuhanku dan Tuhan kamu. Kenapa bisa berubah? Sembah kamu Allah, aku dan ibuku. Dan begitu, kenapa bisa berubah? Ini yang perlu kita renungkan itu. Padahal perintah Isa kepada kaumnya, sembah kalian Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tuhan kita semua itu Allah itu. Masya Allah. Jadi pada dasarnya semua dakwah nabi-nabi yang terdahulu itu intinya ya sama. Mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada makhluk. Sekalipun makhluk itu adalah nabi itu sendiri. Tidak boleh beribadah. Tidak boleh menyembah. Tidak boleh menuhankan. Siapa? Makhluk. Perintah nabi seluruhnya adalah beribadahlah kamu hanya kepada Allah.
Karena Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Masya Allah. Jadi sudah tuntas dah, gitulah. Ya, tuntas sudah klarifikasi Isa itu. Tidak ada yang bisa membantahnya. Nah, tinggal manusianya membaca ayat inikah atau tidak membaca. Membaca tetapi tidak masuk ke kepala. Dan yang lebih menyedihkan itu kaum muslimin ini ikut-ikutan dengan alasan ya menghargai, dengan alasan itu ini coba baca ini nanti yang terjadi hari akhirat. Ya, kamu malu nggak gitu bahwa ini nanti akan terjadi di hari akhirat? Ya, klarifikasi Isa seterang-terangnya. Nah, kamu nanti akan teringat di dunia, oh iya begitu ya. Kok saya dulu mengucapkan selamat-selamat ya? Nah, ya, jadi luar biasa. Kalau ayat-ayat ini difahami oleh kaum muslimin, mereka tidak ikut latah. Ya, mereka pasti akan ya memberi garis batas. Begitu. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Nah, ini baru Isa berbicara tentang sejarah. Ya, ada unsur sejarahnya di sini. Apa artinya? Wa kuntu 'alaihim syahida. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, dengar Bu ya, Bapak Ibu. Aku menjadi saksi atas mereka. Jadi Isa mengatakan, aku menjadi saksi atas mereka itu. Yang belakangan mengatakan aku Tuhan itu. Kapan Isa menjadi saksi? Selama aku berada di tengah mereka. Nah, jadi ini kita harus tahu ini sejarah. Bahwa Isa ini dibangkitkan diutus Allah untuk Banu Israel. Kan begitu. Kemudian Allah mengangkat Isa ke langit. Ya. Kemudian nanti akan turun ke bumi. Di penghujung umur dunia ini, sebagai salah satu tanda kiamat, Isa akan turun dari langit ke bumi. Isanya sama. Ya, semua persis sama. Wajahnya ini bukan artinya apa? Pengganti Isa, tidak. Isanya langsung nanti akan turun ke bumi. Tujuannya apa? Isa nanti turun ke bumi. Sebagai salah satu tanda kiamat. Sudah dekat. Bahkan disebut itu tanda besar kiamat. Dan Isa itu nanti akan menjadi bukti kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isa turun sebagai pengikut Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi lagi. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nanti sebagai apa? Pengikut Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kuis ya untuk anak-anak sekolah, siapa nabi yang menjadi pengikut Nabi Muhammad? Dulunya Nabi, belakangan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Siapa? Anak yang cerdas nanti menjawabnya apa? Isa putra Maryam. Begitu. Jadi turunnya Isa nanti ke bumi kembali itu hal yang pasti. Jadi kalau ada sementara di antara kita kaum muslimin yang dengan logika-logika
rendah. Mana mungkin Isa itu turun lagi ke bumi. Dia kan sudah mati. Nah, ini tolong diperbaiki cara berpikirnya nih dulu. Itu cara berpikir tidak sesuai dengan Quran Sunnah tuh. Ya, tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Yang berpikir menurut Quran dan Sunnah, Isa belum mati sampai sekarang. Isa nanti akan turun kembali ke bumi. Itu penjelasan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, kembali kita ke ayat. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Adalah aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di tengah mereka. Kira-kira maksudnya apa ini ya? Apa maksudnya pernyataan Isa, aku menjadi saksi atas mereka? Nah, saksi itu ya gimana Bu, Bapak Ibu? Saksi. Saksi. Ya, Rasulullah menjadi saksi. Nah, Rasul menjadi saksi atas kita. Kita menjadi saksi atas semua umat manusia. Jadi saksi itu mengawasi. Ya kan sederhana saja. Pengertian saksi artinya kan apa? Mengawasi. Nah, kalau ada kotak suara, nah, di situ kan ada ditunjuk saksi. Ngapain dia? Mengawasi. Dia nanti kan berbicara. Oh, kotak suara ini benar. Oh, ini lembaran suara ini bohong. Karena sudah dicoblos duluan. Nah, itu siapa yang bicara itu? Saksi. Kan gitu. Nah, kata Isa, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Jadi ini waktu dulu Isa berada di tengah Banu Israel. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita buat ya apa namanya periodisasi, periode pertama Isa menjadi nabi di tengah Banu Israel. Periode kedua Isa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, itu dia ya. Nah, ini periode pertama dulu ini, periode awal. Kata Isa, aku menjadi saksi atas mereka. Nah, maksudnya apa? Aku menjadi saksi atas mereka. Tidak ada orang yang mengatakan dia itu Tuhan. Karena dia menjadi saksi. Nah, begitu maksudnya. Aku menjadi saksi atas mereka. Tidak ada penyimpangan. Karena yang kusampaikan kepada mereka, wa'budullah, sembah kamu Allah. Allah itu Tuhanku, Tuhan kamu. Aku menjadi saksi Allah. Nah, masuk akal kan? Masuk akal. Aku menjadi saksi. Selama aku berada di tengah mereka, misi yang kusampaikan itu, itulah yang real di tengah mereka. Apa itu? Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Tidak ada dakwaan makhluk lain atau Isa sendiri sebagai Tuhan. Itu tidak ada. Pak, kapan? Pada masa aku di tengah mereka. Nah, lalu setelah itu ada perubahan. Nah, ini disebut oleh Isa ini. Ini disebut oleh Isa. Falamma tawaffaitani. Tapi ketika engkau angkat aku ke langit, ya, wafat di sini jangan diartikan mati lalu dikubur, bukan begitu pengertiannya. Nah, ini memang saya mau perlu supaya tidak bingung, perlu juga saya jelaskan ini ya. Di dalam bahasa Arab kata wafat itu bisa berarti mati yang sesungguhnya, tetapi bisa berarti tidur.
Nah, ini sebagian orang kalau tidak mengerti penggunaan kata wafat atau mati, nah dia akan bingung nanti nih. Kok Allah menyebut-nyebutnya mewafatkan aku? Ya kalau begitu Isa sudah mati dong. Nah, ini kalau kita tak tahu bahasa Arab. Kalau kita lemah dari bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu satu kata banyak artinya bisa. Salah menggunakan makna yang dimaksud, ya udahlah, kacau, fatal. Nah, di sini memang betul diterjemahkannya wafat, tetapi alhamdulillah itu kan ada dalam kurung, angkat aku, betul. Jadi wafat di sini bukan berarti wafat yang kita biasa pahami, orang mati ya udah kan dikubur. Selesai. Tak mungkin bangkit lagi. Bangkitnya nanti hari kiamat. Kenapa Isa nanti bisa turun? Kan bertentangan. Yang bisa turun itu hidup. Nah, makanya makna wafat di sini bukan mati dalam arti yang sesungguhnya. Nah, karena tadi sudah saya katakan bahwa wafat ataupun mati itu, kata mati dan kata wafat itu kan sama. Di dalam bahasa Arab bisa berarti tidur. Jadi kalau tidur bagaimana? Ya, akan bangun. Nah, begitu. Nah, kita ini dulu nih, nanti kita sambung kembali. Maka setelah engkau angkat aku ke langit, yang lebih pas menerjemahkannya begitu. Supaya orang kalau belum tahu arti kata wafat nanti bisa pikiran dia ke sana kemari. Maka setelah engkau angkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka. Betul tidak? Ya betul, pasti. Karena Isa tidak bisa memberi komando dari langit. Ya, Isa tidak bisa memberikan arahan dari langit. Karena dia makhluk. Maka diserahkannya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika engkau angkat aku ke langit, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka. Nah, bahasa sederhananya, aku sudah tidak sanggup lagi ya Allah. Karena aku tidak lagi di tengah-tengah mereka. Kan dulu kan tidak ada internet kan tidak ada dulu. Bahkan ada pun internet nggak mungkin sampai menembus langit. Tidak ada alat komunikasi yang bisa menghubungkan seseorang di langit dengan yang ada di bumi. Tidak ada. Dan itu tak mungkin. Maka Isa menyerahkan persoalan mereka itu kepada Allah Ta'ala. Karena itu di luar apanya? Di luar kemampuannya. Lalu kata Allah dan kata Isa, engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Lagi-lagi ini tujuannya apa? Membersihkan diri Isa dari segala dakwahan yang batil atas dirinya. Kan gitu kan? Ini semuanya kata-kata ini ujungnya apa? Membersihkan diri Isa dari segala tuduhan palsu dan batil. Dulu waktu aku di tengah mereka, ya Allah, aku jadi saksi. Aku jadi saksi. Tidak ada orang yang mengatakan aku itu Tuhan. Tapi persoalannya, Isa di tengah Bani Israel kan tidak selamanya. Ada masa di mana Isa diangkat Allah ke langit. Maka pada saat diangkat ke langit dan seterusnya, putus komunikasi. Tidak mungkin Isa tidak mungkin Isa dianggap bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi setelah masa dia. Hebat kan ayatnya? Luar biasa. Luar biasa. Tapi sayangnya kan selama ini ayat ini
Ya, saya tidak tahu ya apakah ada dulu sebelum ini Bapak Ibu mendengar penjelasan ini. Ya, saya pun hanya semata-mata taufik dari Allah lah yang menggerakkan hati saya membaca ayat ini, merenungkan dan merujuk ke kitab-kitab tafsir, itu hanya Allah. Ya. Nah, awalnya pun saya tidak begitu concern dengan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati manusia pelajari ini. Apa rahasia ayat-ayat ini? Begitulah kira-kira klarifikasi Isa. Lalu penutup klarifikasi ini itu dia 118. Ini boleh kita sebut penutup dari Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lihat terjemahannya dulu. Jika engkau siksa mereka karena kekafiran mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini memahami ayat ini harus hati-hati. Isa tidak pernah memohon-mohon kepada Allah Ta'ala agar mengampuni orang-orang yang mengatakan dia Tuhan itu. Tidak. Ayat ini hanya semata-mata menyerahkan segala persoalan ini kepada Allah Ta'ala. Ini namanya masyiatullah. Di dalam ilmu tauhid itu ada namanya masyiah. Kehendak Allah. Segala yang terjadi di alam itu atas kehendak Allah. Masyiatullah. Nah, jadi Isa sesudah menjelaskan apa yang terjadi, lalu Isa menyerahkan kepada Allah keputusannya. Keputusannya ada padamu ya Allah. Begitu kira-kira. Apa yang engkau kehendaki, itulah. Jadi Isa menunjukkan kehambaannya. Isa menunjukkan kehambaannya. Namanya hamba itu nggak bisa mendikte Allah. Yang namanya hamba itu nggak bisa mengarahkan Allah. Bagaimana hamba? Pasrah. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Apa maunya Allah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa mereka ya Allah. Disiksa ya karena mensekutukan Allah. Mereka itu adalah hambamu. Terserah. Gitu kira-kira ya. Terserah engkau ya Allah. Dan jika engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Isa lagi-lagi apa? Menyerahkan persoalan itu kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengambil keputusan. Tetapi baik dari ayat setelah ini dan ayat-ayat yang lain, ya kita sudah tahu apa menjadi keputusan Allah itu. Ya, di dalam surah Al-Maidah, ya, Allah mengatakan apa tentang yang mensekutukan dia di muka bumi? Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan untuk dia surga. Haram masuk surga. Artinya apa? Tak bakal masuk surga. Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah nar. Api. Dibakar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Orang-orang yang musyrik itu tidak mempunyai penolong. Nah, kita sudah tahu keputusannya. Ya, hanya Isa ya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya di dalam ayat ini pun ayat 119 sebenarnya itu pun sudah ada jawaban di situ. Qala Allah berfirman. Nah, apa firman Allah? Sudah barang tentu ini kan terkait dengan masalah sebelumnya itu. Hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Nah, ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Kalau diterjemahkan bahasa letterlek, ya kita masih mencari apa ini arti kata benar. Makanya kita perlu tafsir. Kita carilah tafsir yang paling yang paling otoritatif dalam soal ini. Tafsir siapa? Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu adalah orang yang paling alim dalam soal mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, apa kata Ibnu Abbas tentang ayat ini? Maksudnya apa? Maksud dari benar ini adalah tauhid. Coba kita pakai jawaban Allah. Ini adalah hari, nanti hari kiamat itu. Ini adalah hari bagi orang-orang yang bertauhid dulu di dunia. Tauhid mereka itu bermanfaat hari ini. Nah, berarti sudah terjawab kan? Sudah terjawab. Hari ini adalah hari di mana dulu orang-orang yang bertauhid bermanfaat bagi mereka tauhid mereka. Terus yang mensekutukan Allah bagaimana? Nah, sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Yang tidak bertauhid di dunia sama sekali tidak bisa lepas dari neraka. Lalu Allah memfokuskan kepada orang-orang yang bertauhid itu. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang benar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Khalidina fiha abada. Kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Terus sudah dapat surga, berhenti. Puncak dari kenikmatan sudah berhenti sampai di situ. Masih lanjut. Ada lagi yang luar biasa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ridha Allah untuk mereka dan mereka ridho pada Allah. Wah, rupanya ridho itu di atas surga lagi itu. Ya. Balasan terhebat di atas surga itu adalah ridho Allah. Nah, Allah ridho kepada mereka. Ya. Kalau sudah Allah ridho kepada hambanya, tidak bisa lagi itu kita lukiskan. Ya. Nah, lalu kata Allah di ujung ayat ini apa? Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang paling besar. Ridho Allah itu. Ridho Allah itu, itulah keberuntungan yang paling besar. Berakhirlah ya cerita kisah Isa nanti di Yaumul Qiyamah. Ayat setelah ini penutupnya saja.
Jadi kita lihat. Ini Pak Muslim. Ayat di bawahnya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini penutup surah. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya apa, Pak? Bak langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya itu semuanya tunduk pada aturan perintah Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa punya kehendak sendiri. Siapa yang berbuat di dunia, maka itulah nanti yang akan dia dapati di akhirat. Kalau dia bertauhid di dunia, maka manfaat dari tauhid itulah yang nanti dia dapatkan di hari akhirat. Kalau dia mensekutukan Allah di dunia, maka bahaya syiriknya itulah nanti yang akan dirasakannya di hari akhirat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah. Memang manusia makhluk yang lemah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh karenanya apa? Tunduk, patuh, ikuti apa yang Allah mau. Baik, inilah kira-kira pelajaran untuk kali ini. Dan ini bagi saya sangat-sangat penting. Karena belum banyak ayat ini dibahas. Terima kasih. Baik jemaah, demikianlah tadi pembahasan surat Al-Maidah ayat 116. Bagi kita masuk tanya jawab ya Ustadz ya. Iya boleh. Baik, bagi jamaah yang ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan mic-nya di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi yang dijelaskan ayat-ayat Al-Maidah dari ayat 116 sampai selesai. Jadi intinya kita tidak usah ikut-ikutan yang seolah-olah apa ya itu menghargai atau ikut arus. Lebih baik kita diam karena teman yang lingkungan kita pasti akan paham dengan diri kita yang tidak ikutan menyalami atau mengucapkan. Begitu ya Ustaz. Betul, betul. Terima kasih. Jadi kalau mau saya tambahi lagi, ucapan itu berbahaya. Ya, ucapan itu sangat berbahaya. Kamu anggap sepele, tapi di mata Allah itu berbahaya. Kamu mengucapkan selamat kepada orang yang mensekutukan Allah. Kan begitu. Kemudian juga fakta sejarah. Rasulullah kan dulu hidup juga bersama orang-orang ahlul kitab. Tidak pernah ada keluar dari beliau sallallahu alaihi wasallam ucapan selamat dalam bentuk apapun. Sedangkan pada masa beliau dua komunitas ini ada di Madinah. Jadi sekarang ini bagaimana? Umat Islam ini memang yang pertama buta tentang agamanya. Dia nggak tahu ajaran agamanya sendiri. Yang kedua, yang tahu pun terbawa arus. Lalu bermain logika. Lalu bermain perasaan. Perasaan tidak boleh jadi ukuran dalam beragama. Perasaan jangan dijadikan sebagai ukuran dalam beragama. Patokan beragama itu ajaran. Kalau kamu memakai perasaan, waduh, ini bisa hancur nanti agama. Ya.
Agama bisa hancur kalau kamu pakai perasaan. Ada perasaan yang bagus sesuai dengan agama. Tetapi tidak semua perasaan itu sesuai dengan agama. Kita sebagai hamba Allah, ngikutnya perasaan atau ngikutnya kemauan Allah? Baik, itu tambahannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, jika masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin kami persilahkan 1-2 penanya lagi. Silahkan mic-nya di unmute. Baik, mungkin dari Pak Syahrir dari Masjid Nurul Hidayah ada yang ingin disampaikan. Kami persilahkan Pak, mic-nya di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jemaah yang saya muliakan, ini cukup jelas sekali sebetulnya ya. Jadi karena itu Al-Quran, dan ya kita patuh aja Pak. Dan sekali memang seperti Bapak katakan itu, faktor-faktor eksternal itu kadang-kadang membuat orang terdesak ya. Jelasnya persisnya orang-orang yang punya jabatan Pak. Itu dengan situasi kita sekarang itu ya imannya diuji. Saya juga mengalami semacam itu dan memang ya biasanya yang kita acu Pak itu hanya surat Qul ya ayyuhal kafirun ya Pak yang bisa ya. Tapi bahwa Al-Maidah ini saya pikir saya juga baru mendengarkan ini secara runtun dibicarakan. Ini kan jelas Pak. Jadi bahkan tadi bahwa ridha Allah itu yang paling utama itu juga terusannya baru hari ini saya dengar ya. Sekali lagi senjata surga itu Pak ya. Itu satu pernyataan yang memang luar biasa ya. Nah, buat saya itu saya ingin mengkajinya lagi itu Pak pada kesempatan akan datang. Nanti kita akan ke kesempatannya sedikit. Tapi sekali lagi bahwa kita harus bersyukur ya jemaah Masjid Nurul Hidayah ini dengan Zoom ini sudah kita punya pengajian 2 Al-Quran dan hadis. Jadi itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja saya menginginkan juga sama dengan pengajian Al-Quran atau tadabbur Al-Quran itu kita berusaha untuk menulisnya Pak, mendokumentasikannya sehingga itu menjadi rujukan Pak. Nah, kalau seperti kita ini kan sulit Pak. Jadi videonya kita puterin kan enggak juga kalau ngomong sama orang. Kalau misalnya ada sesuatu dan alangkah indahnya itu memang ada keputusan-keputusan atau dari katakanlah diskusi kecil ya dari kita. Kemudian ada kesimpulan-kesimpulan artinya sebagai sikap ya. Itu akan menjadi acuan Pak. Ke depan mungkin ini penting Pak. Tapi ini memang saya tahu risikonya nggak gampang juga ya. Jadi sekali lagi bahwa ditambang di samping bahwa ada kontroversi ulama-ulama besar kita juga Pak yang menyatakan semacam ya katakanlah in between aja Pak ya di tengah-tengah gitu ya. Jadi ya ini saya bisa maklum bahwa itu memang kadang-kadang dilakukan orang kena untuk ya kata Bapak tadi mungkin jaga selamat ya atau katakanlah ya supaya disenangi ya dan sebagainya. Tapi selagi insya Allah dengan pengajian hari ini kita lebih yakin lagi itu saja buat kita yang hadir ya. Tapi saya mengharapkan juga jemaah ini ya bisa lah ya apa yang saya katakan tadi. Jadi saya nanti akan minta Pak Ustadz untuk pertama ada beberapa orang yang akan bisa juga orang yang Bapak kenal. Ini kan apanya ada Pak videonya ya. Jadi kita ambil aja dan itu setiap kajian-kajian Bapak itu menjadi dokumen tertulis gitu Pak. Kita terbitkan gitu. Tapi itu sangat penting Pak. Karena rujukan-rujukan semacam ini nggak banyak terus aja. Jadi sekali lagi kita ke sana Pak. Demikian dari saya Pak. Jadi terima kasih dan untuk tahun depan ini insya Allah lebih baik dari yang lalu. Dari segi kegiatan masjid Pak luar biasa Pak. Ya jadi khususnya mengenai perhatian kita terhadap kaum doa Pak. Jadi ini untuk masjid kita saya kira meningkat dan juga kegiatan ekonomi umat yang secara bertahap kita bina Pak. Tapi demikian dari saya sekali kajian ini sangat berharga sekali dan mungkin akan kita rencanakan Pak secara katakanlah semacam pedoman-pedoman di dalam pelaksanaannya khususnya antara pengurus yayasan dengan Pak Ustadz sendiri sehingga tahun depan apa yang kita lakukan itu bisa kita supaya kita tahu sebelumnya. Nah, kita akan siapkan sebaik-baiknya. Saya pikir demikian dari saya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, jika ada yang masih satu pertanyaan lagi, kami persilakan. Pak Barij mungkin kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Saya hanya berkomentar bahwa pengajian kali ini dalam kaitan dengan hari-hari yang orang lain salah paham di antara kita. Ini keterangan yang luar biasa, yang lengkap. Tapi ada beberapa yang mungkin kami menanyakan Pak Ustadz, yaitu ketika Nabi Isa masih berada di kalangan kaum mereka, itu sungguh sudah jelas bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Dirinya sudah mengatakan bahwa Tuhan itu ya Tuhanku dan Tuhanmu. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad pun juga sudah diberi petunjuk oleh Allah. Dan diceritakannya kepada umatnya bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, akan mengatakan bahwa akan datang Nabi yang membenarkan apa yang sudah diajarkan pada waktu itu sampai hingga saat ini. Nah, pertanyaan kami, apakah mereka orang-orang yang orang Nasrani itu kan sebelum ada Islam, ya dikatakan semua agama itu Islam, tapi Nasrani itu kan kaum Nasrani. Agamanya Kristen, kemudian pecah menjadi Protestan, ada yang menjadi Katolik dan sebagainya. Nah, mengapa bisa bergeser seperti itu padahal kaum ya istilahnya ya ustadz-ustadz mereka di kalangan kaum Nasoro non Kristen itu kan juga orang-orang pintar. Mengapa dia membelokkan atau kalau tidak ya istilahnya itu ya bukan membelokkan tetapi mendiamkan keterangan-keterangan yang benar untuk disampaikan kepada jamaah-jamaah mereka. Ini pertanyaan yang mungkin sedikit ada unsur pamrih niat politik dan sebagainya. Sehingga di kalangan kita itu pun juga kemudian terpengaruh, khususnya umat Islam yang tidak mendalami benar. Tadi apa yang dikatakan Pak Syahril Al-Mukarram, beliau juga ketika pejabat yang mengalami seperti saya, tapi saya pun juga yakin bahwa saya tidak pernah mengucapkan apa-apa. Sebagai pejabat juga tidak mengatakan selamat dan sebagainya, tidak ada masalah. Tidak masalah. Nah, ini saya kira faktor eksternal yang mempengaruhi umat kita, terutama umat yang imannya kurang kuat, maka menjadi tergoyahlah apa yang menjadi pembicaraan di kalangan mereka, sehingga ya ikut-ikutan tanpa ada alasan yang jelas. Saya berterima kasih Pak Daud sudah menjelaskan secara rinci dari surat Al-Maidah ayat 16 dan 116 dan sampai selesai tadi. Nah, ini kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa ada masalah apa di antara mereka orang-orang yang telah menyimpan, tidak menjelaskan secara gamblang tentang perkataan Nabi Isa kepada umatnya? Terima kasih Pak Daud. Baik, terima kasih. Kalau kembali kepada sejarah, dan siapa saja bisa membuka sejarah ini. Di Google juga sudah ada. Dari mana asal mula keyakinan Tuhan itu 3. Kan begitu? Nah, ini asal mulanya keyakinan seorang raja. Raja Romawi dahulu
yang pada awalnya dia ini penyembah berhala. Lalu dia masuk ke dalam agama mereka ini. Nah, jadi berubahlah agama harus tunduk kepada keyakinan raja. Dialah yang membawa kepercayaan doktrin 3 Tuhan itu. Sebelumnya tidak ada. Dan itu terjadi dalam sejarah 340 tahun setelah Isa diangkat ke langit. Coba yang kelamanya ya. Masuknya ajaran 3 Tuhan itu adalah 340 tahun setelah Isa diangkat Allah ke langit. Jadi betul kata Isa, betul kan? Apa kata Isa? Apa kata Isa ayat tadi itu? Ketika aku berada di tengah mereka, aku jadi saksi. Tidak ada. Tetapi setelah engkau angkat ke langit, ya aku jangan disalahkan. Jadi ada isyarat memang dari Isa sendiri bahwa kejadian itu jauh setelah aku tidak ada. Itu tidak susah-susah, Pak. Cari aja di Google sejarahnya. Sejarah masuknya keyakinan 3 Tuhan. Jadi penyebab utamanya inilah dia seorang raja masuk ke dalam agama mereka itu dan membawa keyakinannya semula. Keyakinan dia semula itu banyak Tuhan. Itulah yang dipaksakannya. Tingkat pemaksaan ini tidak tanggung-tanggung. Yang tidak mau ikut dari tokoh-tokoh agama mereka itu sampai dibunuh, Pak. Yang nggak mau percaya dengan 3 Tuhan itu sampai dibunuh, dikucilkan, dipenjara. Jadi betul-betul raja yang bengis. Nah, dialah yang merombak keyakinan. Dan perombakan itu turun-temurun. Turun-temurun. Berapa ribu tahun, Allahu a'lam. Iya. Sementara tadi itu orang-orang yang masih bertahan dengan keyakinan Isa, ya kalau dia masih menyimpan kitab-kitab asli, dia bertahan dengan dirinya sendiri. Dan itulah yang kita pernah membaca sejarah bahwa Rasulullah kan pernah bertemu dengan seorang pendeta Buhairah, betul kan? Nah, itu dia yang masih menyimpan naskah-naskah asli. Bahwa dari situ dia tahu inilah yang dijanjikan oleh Allah dahulu di dalam kitab sebelumnya. Dia inilah yang menjadi Rasul yang terakhir. Masya Allah. Tetapi mayoritasnya ya tidak. Bahkan kitab itu sendiri sudah dirubah. Itu dicoretlah itu kata-kata. Nanti akan datang setelahku seseorang utusan Allah yang bernama, sampai disebut namanya juga Ahmad. Itu sudah dicoret. Nah, ini yang terjadi dalam sejarah. Kemudian tadi pertanyaan Bapak itu menyiratkan, ya di antara mereka itu masa begitu ya tak terfikir. Yang terfikirnya itulah yang masuk Islam itu, Pak. Ya, yang sadar itu itulah yang masuk Islam itu. Yang belum sadar dengan itu, ya dia tetap bertahan. Nah, barangkali ini juga terkait dengan gengsi, kan begitu ya. Mungkin saja terkait dengan soal ekonomi. Nah, itu yang pertama. Tadi disebut ya sebahagian kaum muslimin. Nah, di tengah kaum muslimin ini memang terus terang. Ada yang terbawa arus karena awam. Ya, maka mereka ikut-ikutan. Itu juga pasti salah. Nanti mereka akan menyesali di hari akhirat. Tetapi yang lebih parah lagi, sudah berilmu, membenarkan. Karena Bapak juga pasti tahu, ada di antara, kita sebutlah ustaz, profesor, pengetahuan agamanya dihormati, tetapi dia mengatakan boleh saja mengucapkan itu. Ini lebih dahsyat ini.
Bagi saya ini lebih parah dari orang awam. Orang awam itu ya ikut-ikutan karena nggak punya ilmu. Nah, tetap salah. Nanti di hari akhirat mereka tetap diadili. Tetapi yang lebih dahsyat, ya, tingkat keparahannya orang yang berilmu. Banyak bicara tafsir lagi. Bahkan dianggap sebagai ahli tafsir. Ya, dengan terang-terangan mengatakan, tidak mengapa. Yang penting hati kita. Astagfirullah. Iman itu selain dari hati juga mulut. Juga perbuatan. Jadi kita berdoa supaya lisan kita dijaga oleh Allah, itu saja. Kaum muslimin secara umum harus disampaikan. Harus disampaikan. Seperti pengalaman Bapak, tidak mengucapkan juga tidak ada persoalan. Ya memang tidak ada persoalan. Ya, ini kan hanya apa namanya ya? Ya arus, ya arus penggiringan. Gitu ya, digiring. Orang itu digiring. Nah, jadi kita lagi-lagi harus menjaga akidah kita. Makanya saya sering kalau ceramah di bulan-bulan Desember itu, tema ceramah saya itu membentengi akidah di akhir tahun dan di awal tahun. Begitu. Ya, membentengi akidah di akhir tahun dan di awal tahun.